Selamat malam, para pencari misteri. Kembali lagi di Hip Haven bercerita, di mana setiap cerita mengundang kita untuk melangkah ke dalam kegelapan yang tak terduga. Malam ini, kita akan memasuki salah satu misteri yang paling mengerikan dan membingungkan yang pernah tercatat dalam sejarah, kamar Hotel 313 tempat di mana kegelapan tampaknya menelan segala sesuatu yang masuk ke dalamnya. Tak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di kamar itu, tetapi apa yang jelas adalah satu hal, seorang tamu menghilang tanpa jejak dalam bayang-bayangnya. Ketika lampu padam dan koridor sepi, kegelapan di Hotel 313 mulai berbicara dengan bahasa yang menakutkan. Jadi, apakah kamu siap untuk menggali lebih dalam dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu kamar yang tertutup rapat itu? Jika kamu cukup berani, jangan pergi kemana-mana dan temukan jawabannya bersama kami di Hip Haven bercerita. Siap untuk menyelami misteri yang tak terpecahkan? Mari kita mulai perjalanan ini, dan siapkan dirimu untuk sebuah pengalaman yang tak akan pernah kamu lupakan. Misteri Kamar Hotel 313. Tamu yang hilang dalam kegelapan. Kau tak akan pernah tahu kegelapan seperti apa yang menanti di balik pintu itu, kata si penjaga malam dengan nada penuh rahasia. Ia melirik jam tangannya sebelum mengabaikan pertanyaan lebih lanjut dan kembali ke posnya. Itu adalah kalimat terakhir yang pernah didengar Martin Harold sebelum dia memasuki kamar 313 di Hotel Evergreen. Hotel Evergreen terletak di pinggiran kota tua yang sudah lama terlupakan, dikelilingi oleh hutan lebat dan jalanan yang jarang dilalui. Terkenal karena arsitekturnya yang megah dan pelayanan yang luar biasa, namun ada satu hal yang selalu menjadi bisikan di kalangan warga setempat. Kamar 313. Kamar ini dikatakan angker, dan banyak tamu yang memilih untuk menghindarinya. Martin, seorang jurnalis investigasi yang selalu mencari kisah misterius, tertarik dengan reputasi buruk kamar tersebut. Ia memutuskan untuk menginap di sana dengan harapan bisa mengungkap rahasia yang tersembunyi di balik pintu kamar yang terlarang. Malam itu, suasana hotel tampak normal, namun saat Martin mendekati kamar 313, ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kamar 313 terletak di ujung koridor yang sunyi. Cat dindingnya telah pudar, dan lampu-lampu di sepanjang jalan bergetar lembut, seakan mengisyaratkan sesuatu yang tidak terlihat. Martin mengeluarkan kunci dari saku dan membuka pintu dengan suara berderit yang menyeramkan. Begitu ia melangkah masuk, atmosfer di dalam kamar berubah drastis. Kegelapan terasa lebih padat, dan udara menjadi dingin. Di dalam kamar, Martin melihat sebuah tempat tidur besar dengan tirai gelap yang menggantung. Di sudut ruangan, ada kursi tua yang tampaknya belum pernah dipindahkan sejak lama. Lampu meja berpendar redup, memberikan cahaya yang cukup untuk menyoroti bayangan-bayangan aneh di dinding. Martin merasa seakan-akan seluruh kamar memantulkan ketenangan yang menipu, seperti ada sesuatu yang mengintai di dalam kegelapan. Martin mulai mengatur perlengkapannya. Dia memasang kamera dan recorder suara untuk mendokumentasikan setiap kejadian yang mungkin terjadi. Dengan rasa penasaran yang mendalam, ia berbaring di tempat tidur, mencoba untuk rileks dan mengabaikan rasa dingin yang merayap di sekujur tubuhnya. Tak lama setelah itu, suara aneh mulai terdengar, sebuah bisikan lembut yang hampir tak terdengar. Martin meraih recorder dan mulai merekam suara tersebut. Semakin lama bisikan itu terdengar semakin jelas, hingga Martin bisa mendengar kata-kata samar yang berbicara tentang kematian dan penyesalan. Keringat dingin mulai membasahi dahinya, namun dia tetap berusaha tenang. Ketika malam semakin larut, suara bisikan berubah menjadi desahan berat dan suara langkah kaki yang terdengar seperti mengitari kamar. Martin menghidupkan lampu meja, namun cahaya itu tampak semakin redup, seakan-akan berusaha menghindari pendaran sinar. Ruangan menjadi semakin dingin, dan Martin merasa ada sesuatu yang menempel di punggungnya, menatapnya dengan penuh kebencian. Tanpa peringatan, lampu mati total. Martin segera menghidupkan senter kecil dan mulai mencari sumber masalah. Namun, semakin dia mencari, semakin sering dia merasakan sentuhan dingin yang membekukan dari udara. Suara langkah kaki semakin dekat, dan Martin merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, hanya untuk mendapati dirinya sendirian di ruangan gelap yang mencekam. Dia mulai panik. Kamera dan recorder suara tampaknya tidak berfungsi, dan Martin merasa dikelilingi oleh kegelapan yang semakin menekan.
Dalam keadaan penuh ketakutan, dia membuka jendela untuk mencari udara segar. Namun pemandangan luar sangat mengejutkan, hutan di luar jendela tampak bergetar seolah-olah terlibat dalam sebuah pertarungan dengan angin. Dalam suasana yang semakin mencekam, Martin mulai merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah di dalam kamar ini. Ketika Martin berusaha untuk kembali tenang, dia mendengar suara ketukan keras di pintu kamar. Dalam kegelapan, dia meraba-raba untuk membuka pintu, tetapi ketika pintu terbuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Martin merasakan sebuah tekanan besar di dadanya, dan dia merasa seakan-akan dia telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang bisa dia bayangkan. Akhirnya, dengan semua keberanian yang tersisa, Martin memutuskan untuk meninggalkan kamar tersebut. Dia mencoba untuk membuka pintu, namun pintu kamar 313 tidak mau terbuka. Martin merasa terjebak, dan ketakutannya semakin meningkat. Kegelapan di dalam kamar tampak semakin pekat, dan suara-suara bisikan yang sebelumnya samar kini terdengar seperti teriakan yang menghantui. Pada saat-saat terakhir, saat Martin benar-benar kehilangan harapan, lampu kamar tiba-tiba menyala dan sebuah sosok muncul di depan pintu, seorang pria tua dengan wajah yang penuh kesedihan dan kemarahan. Sosok itu melirik Martin dengan tatapan kosong dan berkata, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Dengan terkejut, Martin menyadari bahwa sosok tersebut adalah salah satu dari para tamu yang hilang dari kamar 313, korban dari sebuah kejadian mengerikan yang terjadi bertahun-tahun lalu. Sosok itu menghilang dengan cepat, meninggalkan Martin sendirian di kamar yang kini kembali tenang. Ketika Martin berhasil keluar dari kamar, dia menemukan bahwa hotel telah berubah. Semua tanda-tanda keberadaan kamar 313 telah hilang. Hotel Evergreen tampak seperti hotel yang sama sekali berbeda, dan bahkan staf hotel tidak pernah mendengar tentang kamar tersebut. Martin merasa bingung dan tertekan, seolah-olah pengalaman malam itu adalah sesuatu yang hanya bisa dialaminya sendiri. Martin pulang dengan perasaan aneh dan penuh pertanyaan. Setiap kali ia mencoba untuk menceritakan pengalaman tersebut, orang-orang di sekelilingnya hanya menatapnya dengan bingung. Hotel Evergreen dan kamar 313 tampaknya telah menghilang dari ingatan kolektif, seolah-olah mereka tidak pernah ada. Dan dalam kegelapan malam, saat Martin berbaring di tempat tidurnya, dia sering mendengar bisikan lembut yang sama yang pernah dia dengar di kamar 313, memperingatkannya bahwa misteri kamar itu mungkin belum sepenuhnya terpecahkan, dan bahwa kegelapan yang dia temui masih terus mengintai di suatu tempat, menunggu untuk menarik orang berikutnya yang berani melangkah ke dalamnya. Ketika Martin pulang, dia merasa terjaga oleh bisikan lembut yang sama dari kamar 313, seolah-olah kegelapan itu belum sepenuhnya pergi. Malam demi malam, bisikan itu terus menghantui tidurnya, menyisakan rasa tertekan dan ketidakpastian. Martin mencoba melanjutkan hidup, tetapi bayangan kamar 313 selalu ada di belakang pikirannya. Setiap kali dia berada di tempat gelap atau ruangan redup, perasaan dingin dan ketakutan mengingatkannya pada malam mengerikan itu. Meski telah meninggalkan hotel, Martin merasa seperti kegelapan di kamar 313 terus mengintainya, menunggu kesempatan untuk merasuki yang berikutnya. Hotel Evergreen dan kamar 313 kini menjadi bagian dari legenda yang tak pernah terpecahkan, sebuah misteri yang terus mengundang rasa penasaran dan ketakutan bagi mereka yang berani menjelajah ke dalam kegelapan yang belum sepenuhnya terpecahkan. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah yang penuh misteri dan ketegangan malam ini. Semoga cerita ini meninggalkan kesan mendalam dan menjadi bahan perbincangan yang menarik. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya.